Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama dapat diberi kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran walaupun secara daring. Salawat serta salam tak lupa pula kami haturkan pada junjungan Nabiullah Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan sebuah materi guna memenuhi tugas kelompok mata kuliah desain grafis yang diampu oleh Bapak dosen Dinul Fitrah Mubarok SOS MSOS. Materi yang akan kami paparkan yakni tentang praktikum desain grafis yang pertama terkait cover book. Sebelum masuk pada materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 1. Yang pertama, saya sendiri Devita Arsyoksi Asabil dengan NIM 191100056 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator. Dan yang kedua ada Saudari Hamisa dengan NIM 191100049. Pemateri ketiga Saudari Sri Wahyuni Abdi dengan NIM 191100068. Dan pemateri keempat Saudari Nurul Aisyah dengan NIM 191100046, serta pemateri terakhir Saudara Darmadi dengan NIM 1910055. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk pada materi yang pertama tentang gambaran umum apa itu cover book atau sampul buku. Jadi, cover atau sampul buku merupakan salah satu bagian luar dari buku yang terdiri dari judul buku, nama pengarang, nama penerbit, dan gambar yang mewakili isi buku itu sendiri. Kemudian ada juga kulit buku bagian belakang terdiri dari sinopsis atau isi buku yang memuat tentang ulasan isi buku, ISBN, alamat penerbit, dan ada juga yang mencantumkan biografi penulis. Cover buku juga bisa diartikan sebagai bagian terluar dari buku atau disebut juga sebagai kulit buku yang terdiri dari bagian depan atau front cover dan bagian belakang atau back cover. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua yaitu Saudari Hamisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamisa, NIM 191100049. Di sini saya akan menjelaskan atau lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pentingnya pembuatan cover book. Nah, perlunya cover pada sebuah buku adalah agar buku tersebut memiliki nilai jual yang tinggi, sehingga dalam perancangannya harus terlihat menarik. Nah, agar terlihat menarik, maka perlu memperhatikan beberapa unsur dalam tahapan-tahapan proses perancangan pada cover book tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses perancangan cover book tersebut. Yang pertama yaitu menentukan konsep desain. Yang kedua, kesesuaian antara gambar, sampul, dan juga buku. Yang ketiga, menggunakan warna dasar yang memberi kenyamanan kepada pembaca. Yang keempat itu memperhatikan tata letak elemen-elemen visual. Nah, yang kelima, nilai estetika dan kenyamanan pembaca. Yang keenam, satu kesatuan yang utuh antara elemen desain. Nah, yang ketujuh, mencantumkan gambaran atau mencantumkan gambaran terkait isi buku tersebut. Nah, selain dari itu, dalam desain cover book juga memiliki beberapa unsur penting dalam desain cover itu sendiri. Yang pertama yaitu mengenai judul buku, yang kedua nama penulis, yang ketiga nama penerbit, yang keempat narasi singkat, dan yang kelima yaitu elemen estetis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Diarmadi, NIM 1911000055. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya dengan materi makna pemilihan judul cover book kelompok 1. Sebagai mahasiswa dan mahasiswi dari program studi pendidikan agama Islam, kami memilih judul tersebut dikarenakan pembelajaran fikih merupakan sebuah mata kuliah inti program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare. Selain itu, sebagai calon pendidik, mempelajari pembelajaran fikih merupakan sebuah bekal dalam mengampu mata pelajaran berbasis keislaman di madrasah kelak. Dalam kaitannya sebagai seorang muslim, mempelajari pembelajaran fikih merupakan sebuah keharusan untuk pedoman dan dalam melaksanakan kegiatan kehidupan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu mengenai makna pemilihan warna cover book kelompok 1, di mana pada pertemuan sebelumnya telah dipelajari terkait psikologi warna dalam pembuatan sebuah desain. Untuk itu, pemilihan perpaduan warna hijau dan kuning keemasan serta sedikit unsur warna putih tentunya memiliki maksud tujuan tertentu, antara lain yang pertama yaitu warna hijau. Pada desain tersebut, warna hijau dipilih sebagai lambang unsur ketenangan, serta memberi unsur bagi pembaca saat memberi nuansa nyaman. Warna hijau juga memiliki keistimewaan dalam Islam. Ada banyak perkataan hijau di dalam ayat-ayat Al-Quran dan menjelaskan keadaan penghuni jannah ataupun segala yang ada di sekelilingnya, berupa kenikmatan, suasana kesenangan, dan ketenangan jiwa. Selanjutnya, yang kedua yaitu warna kuning. Pada desain tersebut, warna kuning keemasan dipilih sebagai lambang unsur klasik dan elegan, serta memberikan unsur kontras terhadap perpaduan warna hijau pada elemen lain dalam desain cover tersebut, sehingga pandangan mata tidak bosan dan tetap menarik. Kemudian, warna yang terakhir yaitu warna hitam dan putih. Pada desain tersebut, warna hitam dan putih pada elemen-elemen kecil desain dipilih untuk memberikan unsur kejelasan, karena elemen yang berwarna putih dan hitam adalah tulisan yang memuat informasi gambaran singkat terkait buku tersebut, sehingga harus ditampakkan dengan jelas melalui pemilihan warna hitam putih. Baik, itulah pemaparan materi dari saya mengenai makna pemilihan warna pada cover book kelompok 1. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah dengan NIM 19110046. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang elemen-elemen lain dalam desain cover. Nah, di sini dalam elemen-elemen desain cover terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama yaitu masjid, lentera, dan taburan cahaya. Masing-masing di elemen ini memiliki makna, antara lain yang pertama yaitu masjid. Di sini masjid merupakan tempat umat muslim beribadah dan menjadi corak utama dalam menggambarkan Islam, sesuai dengan judul buku dalam cover tersebut yang bercorak Islam. Yang kedua yaitu lentera. Lentera di sini bermaksud untuk menggambarkan ketika mempelajari dan berkenalan lebih jauh dengan pembelajaran fikih, maka dapat menjadi lentera agar senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu taburan cahaya. Taburan cahaya di sini bermaksud untuk menggambarkan ketika mempelajari dan berkenalan lebih jauh dengan pembelajaran fikih, maka Allah akan senantiasa memberikan taburan rahmat kepada hambanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok 1 yang berjumlahkan 5 anggota kelompok yang memaparkan materi terkait cover book. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Nur Rahmat, Nur Sahrianti, Trisni Redayana Basir, Gita Lestari, dan Fitri Rizkianti Basri. Baik, di sini kami akan memaparkan tugas praktik cover book untuk memenuhi tugas mata kuliah desain grafis dengan dosen pengampu Bapak Dinul Fitra Mubarak, SO Semsos. Nah, berikut adalah karya desain cover book dari kelompok 2. Adapun penjelasan dari karya desain tersebut yaitu desain grafis adalah suatu bentuk komunikasi visual yang menggunakan teks dan gambar untuk menyampaikan informasi atau pesan seefektif mungkin, di mana desain grafis adalah suatu komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi yang dimaksudkan untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Bidang ini melibatkan proses komunikasi visual dan desain komunikasi. Nah, selanjutnya persegi panjang. Persegi panjang memberikan kesesuaian, kedamaian, soliditas, keamanan, dan kesetaraan. Kotak dan persegi panjang umumnya tidak menarik perhatian, namun dapat ditulis menjadi bentuk yang lebih dinamis dan berasumsi teknologi yang kokoh. Logo yang tidak dibatasi dengan kotak atau lingkaran menandakan kedinamisan yang tidak terbatas serta fleksibilitas. Makna tersembunyi bentuk kotak dalam logo biasanya melambangkan ruang khusus, visi, kekuatan, pandangan yang terukur, dan harapan atau jendela. Selanjutnya yaitu gelap terang. Gelap terang adalah keadaan di mana suatu bidang yang dibedakan dengan warna tua untuk gelap dan warna muda untuk terang, yang terjadi karena disebabkan oleh perbedaan intensitas warna atau karena pengaruh cahaya. Dalam tata letak desain grafis, gelap terang dapat berfungsi untuk beberapa hal, antara lain menampilkan kesan kedalaman, membuat efek benda 3 dimensi, dan untuk memperjelas kontras. Dengan adanya unsur gelap terang, sebuah visual akan terlihat lebih dramatis sehingga dapat menambah kesan bagi yang melihatnya. Gelap terang dalam karya desain grafis dapat diciptakan dengan pengaturan intensitas warna dan dapat pula diciptakan dengan menggunakan efek-efek khusus. Nah, dari cover book tersebut terdapat sebuah mobil yang menggambarkan adanya ketenangan dan kedamaian di hamparan lautan dan pegunungan. Baik, itulah hasil praktik cover book dari kelompok 2 beserta penjelasan dari cover book. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dosen Dinul Fitrah Mubarak MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah desain grafis. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ramlah dengan NIM 19 11000 044, Siti Hajar dengan NIM 19 11000 051, Ummul Khairiyah dengan NIM 19 11000 061, Zulkifli dengan NIM 19 11000 062, dan Tutik Handayani dengan NIM 19 11000 069. Di video ini kami akan mempresentasikan hasil desain book cover atau sampul buku yang merupakan tugas praktikum pada mata kuliah desain grafis. Book cover atau sampul buku merupakan lapisan luar pelindung lembaran-lembaran buku. Sampul buku memiliki fungsi sebagai alat penyaji informasi buku, alat memperindah buku, hingga sebagai alat penampil ilustrasi buku yang menjelaskan isi dari buku secara tersirat. Adapun book cover atau sampul buku yang kami buat merupakan hasil desain menggunakan aplikasi Pixel Lab. Aplikasi Pixel Lab merupakan aplikasi editing yang terdapat di Android yang memiliki tampilan sederhana dan banyak digunakan untuk mengkombinasikan antara foto dan teks, pembuatan vektor, logo, poster, dan sebagainya.
Tema atau judul buku dari desain book cover atau sampul buku yang kami buat adalah buku belajar desain grafis menggunakan CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Desain book cover atau sampul buku yang kami buat terdiri dari 3 sisi, yaitu sisi sampul depan, sisi sampul belakang, dan sisi samping yang menunjukkan ketebalan dari buku tersebut. Kemudian, dalam desain book cover tersebut, kami menampilkan komponen-komponen visual yang ada pada desain grafis, seperti gambar atau ilustrasi, teks atau tipografi, ruang, dan warna. Maksud dan tujuannya yaitu agar book cover atau sampul buku tersebut mampu memberikan gambaran atau kesan menarik yang dapat menimbulkan rasa keinginan atau ketertarikan dalam diri seseorang untuk membaca buku tersebut. Selanjutnya, saya persilahkan kepada anggota kelompok kami untuk menjelaskan atau mempresentasikan masing-masing komponen visual desain grafis yang ada pada hasil desain book cover yang telah kami buat. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan komponen desain yang ada pada sampul depan, yaitu komponen teks atau tipografi. Tipografi merupakan ilmu memilih dan menata huruf sesuai dengan pengaturannya pada ruang-ruang yang tersedia guna menciptakan kesan tertentu, sehingga menolong pembaca mendapatkan kenyamanan membaca semaksimal mungkin. Adapun jenis huruf atau font yang kami gunakan pada bagian judul book cover ada 2, yaitu Chang 5 dan Roboto Condenses. Font Chang 5 kami gunakan pada kalimat desain grafis untuk menunjukkan bahwa kalimat tersebut merupakan topik utama dari desain book cover yang kami buat. Font Chang 5 ini banyak digunakan pada beberapa sampul depan buku-buku bacaan, sebab font ini memiliki ukuran yang tebal, mudah dibaca, unik, dan menarik. Adapun font Roboto Condenset kami gunakan pada kalimat buku belajar dan CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Font Roboto Condenset merupakan jenis font yang paling sering digunakan oleh desainer grafis maupun desainer website. Jenis font ini mudah dibaca oleh mata manusia sebab bentuk hurufnya bersih dengan desain geometris yang langsung menawarkan garis-garis yang bersih. Saya Tutik Handayani akan melanjutkan pemaparan hasil karya desain cover book kelompok 3, yaitu selanjutnya adalah komponen desain yang juga ada pada sampul depan, yaitu komponen gambar. Nah, komponen gambar atau ilustrasi merupakan komponen desain yang dipergunakan untuk menerangkan atau mengisi sesuatu. Nah, ilustrasi juga dapat didefinisikan sebagai seni gambar yang dimanfaatkan untuk memberi penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual. Nah, adapun dalam desain cover book yang kami buat, kami menambahkan logo dari aplikasi CorelDRAW dan Adobe Photoshop yang bertujuan untuk memberitahu kepada pembaca bahwa isi daripada buku belajar desain grafis tersebut adalah penjelasan terkait penggunaan CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Nah, selain kedua gambar logo tersebut, kami juga menambahkan contoh hasil desain menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Adobe Photoshop pada sampul depan untuk memberikan kesan menarik dan dapat menimbulkan rasa ketertarikan atau keinginan untuk membaca buku tersebut. Nah, perlu kita perhatikan tips membuat cover book yang menarik. Terlebih dahulu perlu kita pahami judul buku dan sinopsisnya. Kemudian kita menyiapkan foto dan gambar yang mendukung. Lalu menentukan font atau warna utama. Lalu mesti kita perlu cari tahu dimensi dan ketebalan buku tersebut.
Kemudian kita juga cari tahu teknik cetak yang akan digunakan. Dan yang terakhir, kita mencari percetakan yang mampu mencetak cover book dengan sempurna. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penggunaan warna yang ada di dalam desain book cover tersebut. Dalam desain, warna merupakan unsur yang penting, karena dengan warna, suatu karya desain akan mempunyai arti atau nilai lebih. Warna serta nilai gelap dan terangnya dapat dimanfaatkan untuk memberikan kesan berat ringan suatu benda, volume, kedalaman komposisi, dan sebagainya. Serta warna dapat menciptakan suasana atau mood atau sifat atau karakter tertentu pada rancangan. Dalam desain ini kami menggunakan beberapa warna. Ada warna utama yang kami gunakan adalah warna hitam, karena hitam merupakan warna yang memberikan kesan yang kuat, kokoh, elegan, serta kesan kecanggihan yang sangat sesuai dengan topik dari buku tersebut. Selanjutnya, warna yang kami gunakan dalam desain ini yaitu warna putih, yang bermakna keabsolutan atau kesterilan, yang sering digunakan oleh desainer untuk menyampaikan kesan estetik, minimalis, dan bersih. Kemudian, dalam desain tersebut ada pula warna abu-abu. Warna abu-abu merupakan warna yang permanen, bermakna intelek, warna milenium, dan kesederhanaan. Selain warna di atas, ada juga warna merah yang memberikan kesan berenergi, dan warna yang hidup yang menyimbolkan kekuatan dan kepercayaan diri. Adapun warna-warna selain dari warna utama di atas, seperti yang ada pada tambahan komponen gambar untuk memberikan kesan berwarna, agar book cover yang kami buat tidak terkesan sepi warna sehingga membuat seseorang malas untuk meliriknya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sisi sampul belakang dari desain book cover tersebut, yang dimana pada sampul belakang kami memanfaatkan dua komponen, yaitu komponen gambar dan komponen tipografi. Bagian dari komponen gambar yang kami gunakan adalah bentuk, yaitu persegi 4, yang bertujuan untuk menghindarkan kesan menyatu antara latar dari book cover tersebut dengan teks yang kami tampilkan. Kemudian perlu saya sampaikan bahwasanya pada latar book cover kami menggunakan unsur garis strips sebagai bentuk menghindari adanya ruang kosong yang bisa saja memberikan kesan polos pada desain. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Itulah tadi presentasi hasil desain book cover atau sampul buku oleh kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Dan segala kekurangan maupun kekeliruan yang ada dalam video ini mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat dan juga kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kemudian selawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Fitri Nitaha, kemudian Sinar, Sri Wahyuni, Nur Asia Aziz, dan yang terakhir adalah Muhammad Ardies. Baik, pada kesempatan kali ini, dalam pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah desain grafis. Tugasnya yaitu berupa membuat cover book atau sampul buku melalui aplikasi CorelDRAW. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menunjukkannya. Sebelumnya, untuk kita memulai kerja, kita harus membuat lembar kerja dulu. Pertama-tama kita pilih file, kemudian new, atau bisa dengan Ctrl N. Kemudian muncul seperti ini. Ini merupakan lembar kerja kita. Kemudian lembar kerja ini kita ubah menjadi kertas letter. Seperti ini.
kemudian kita ubah unitnya menjadi milimeter. Nah, untuk membuat sampul buku, kita harus memperhatikan lebar dan tingginya. Nah, di sini saya menggunakan lebarnya ukuran 280 mm, kemudian tingginya sebesar 185 mm. Seperti ini. Kemudian setelah itu kita tarik garis dari sini sudut ke sudut lembar kerja kita seperti ini. Kemudian setelah itu kita tarik garis atau membaginya menjadi dua bagian seperti ini, bagian kiri dan kanan. Nah, untuk menyeimbangkannya kita ubah ukurannya menjadi 140 mm seperti ini. Kemudian setelah itu kita bentuk kotak panjang di sini ke bawah seperti ini. Kemudian kita tarik garis sebelah sini, kemudian kita tarik lagi ke sebelah kanan. Kemudian untuk menyeimbangkan jaraknya, kita ubah di sini menjadi 135 mm pada sisi kiri, kemudian pada sisi kanan kita ubah menjadi 145 mm seperti ini. Kemudian setelah itu kita tarik garis dari sini untuk menyeimbangkannya, atau kita memberikannya garis dari sisi atas bawah, sisi kiri dan kanan sebesar 5,0. Nah, kita letakkan, kemudian kita tarik lagi ke bawah 5,0 seperti ini. Kemudian kita tarik lagi untuk memberikan pada bagian atas seperti ini. Kemudian kita tarik lagi ke sebelah sini seperti ini. Seperti itu. Kemudian sebelumnya kelompok kami telah mengedit bagian depan dan belakangnya cover book ini pada aplikasi Canva. Jadi kelompok kami menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi CorelDRAW dan juga Canva. Nah, saya akan mengimpor yang telah diedit bagian depannya, yaitu dengan cara file, kemudian import. Kita pilih pada file, kemudian kita ambil ini, import, kemudian kita letakkan pada sisi sini seperti ini. Kemudian kita sesuaikan dengan lembar kerja kita ukuran sampulnya. Kemudian kita sesuaikan lebarnya seperti ini. Kemudian kita ambil lagi sampul bagian belakangnya. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita klik file, kemudian import. Kemudian kita pilih file sampul bagian belakang, kita import. Kemudian kita letakkan dari sudut seperti sebelumnya. Kemudian kita sesuaikan lagi dengan lembar kerja kita.
Kemudian kita sesuaikan lagi lebarnya seperti ini. Kemudian untuk memberikan gambar di sini kita klik ini rectangle tool. Nah, fungsi dari rectangle tool ini yaitu untuk membuat bentuk persegi. Namun di sini saya akan membuat persegi panjang, memanjang ke bawah seperti ini. Seperti ini. Kemudian untuk memberikannya warna kita pilih fill tool. Namun sebelumnya kita kembali ke sini dulu. Fill tool. Kemudian pilih fill color. Nah, di sini saya menggunakan warna hitam seperti ini. Jadinya seperti ini. Kemudian setelah itu untuk memberinya kalimat, di sini saya akan memberinya kalimat. Kita pilih text tool. Nah, fungsi dari text tool itu yaitu untuk memberikan kalimat pada editan kita seperti ini. Nah, saya tulis di sini. Seperti ini. Nah, kita akan membuatnya menjadi tertulis seperti dari bawah ke atas. Sebelumnya kita kembali ke sini. Nah, kita dengan cara kita klik itu, kemudian kita putar seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita simpan di sini. Nah, namun sebelumnya kita kembali dulu ke sini. Kita berinya warna. Kita dulu putar kembali. Seperti ini. Kemudian kita memberinya warna. Kita memberinya warna menjadi warna putih. Nah, setelah itu kita kembali. Kemudian kita klik ini, kemudian kita putar menjadi seperti disesuaikan dengan objek tadi. Seperti ini. Kemudian kita tarik ke sebelah sini. Jadi seperti ini. Kita perbaiki. Kita ubah ukurannya seperti ini. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Jadi ini merupakan sampul dari kolaborasi antara aplikasi Canva dan juga CorelDRAW versi 12. Dan ada pun cara untuk menyimpannya menjadi JPG, yaitu seperti ini. Kita pilih file, kemudian kita pilih ekspor atau Ctrl E seperti ini. Kemudian kita pilih dulu atau kita buat nama filenya, yaitu di sini saya akan menulis kelompok 4 cover book. Kemudian ekspor. Kemudian OK. Kemudian kita klik OK lagi.
Nah, sudah tersimpan. Kita cek. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi, itulah tadi penjelasan mengenai bagaimana cara membuat cover book melalui aplikasi CorelDRAW. Adapun kekurangan ataupun kesalahan, kami memohon maaf dan kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Nabi dengan mengagungkan namanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membuat sebuah sampul buku. Baiklah, adapun aplikasi yang kami gunakan yaitu aplikasi Canva. Langsung saja kita melihat cara pembuatannya. Yang pertama yaitu kita masuk kepada aplikasi. Setelah itu kita cari apa yang ingin kita buat, misalnya sampul buku. Untuk mengetahui ukurannya, maka langsung saja kita mencari template-nya. Nah, kita pilih yang kosong untuk agar supaya kita bisa membuat sesuai dengan sesuai dengan yang bisa kita kreasikan. Langsung saja masuk pada lembar kertas yang kosong. Nah, setelah itu kita pilih. Di sini ada beberapa contoh sampul buku, akan tetapi kami ingin berkreasi, maka dari itu kami memilih elemen. Nah, langsung saja. Yang pertama kita pilih setelah kita memilih, kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Pada kesempatan kali ini saya memilih warna yang coklat. Setelah itu kita pilih lagi
Pada kesempatan kali ini saya sedikit menambahkan foto yang sudah kami konsep sebelumnya. Berhubung kami ingin menggunakan konsep sosial, maka dari itu langsung saja kita sesuaikan bes. Nah, untuk di atasnya kita pilih template lagi. Nah, ketika sudah seperti ini, tinggal kita tambahkan teks pada sampul. Judul buku yang kami angkat yaitu Sekolah Perkampungan.
masyarakat. Kelompok berapa Kimira? Kelompok. Nah, setelah ini kami menambahkan foto dari kelompok kami. Wawancara.
Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.